Satuan Reserse Kriminal Polres Bangli mengembangkan penanganan kasus duel maut di Banjartabu, Desa Songan A, Kintamani, Bangli. Sehari pasca kejadian, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 penanganan hukum dari penyelidikan dinaikkan ke penyidikan. Sehari setelah diamankan, ketiganya yakni I Ketut Arta, usia 26 tahun, I Jero Wage, usia 40 tahun, dan I Nyoman Berisi, usia 32 tahun, hingga pukul 13.30, belum berstatus tersangka. PSK Humas Polres Bangli, Ibtu I Ketut Gederat Wijaya, mengatakan bahwa sebelumnya ketiga kakak beradik itu diamankan dulu untuk diperiksa. Mereka masih sebagai saksi dan terduga pelaku kasus penganiayaan. Mereka belum menjadi tersangka. Saat ini jajaran Satreskrim Polres Bangli mendalami peran masing-masing ketiga terduga. Setelah proses penyidikan barulah diketahui perannya bagaimana. Setelah itu penetapan tersangka jika memang ada peran dari masing-masing. Sedangkan untuk memastikan penyebab kematian 2 dari 3 korban duel maut tersebut, polisi melakukan tindakan lanjutan berupa autopsi jenazah. Proses pembedahan mayat jenazah Ketut Kartawa alias Pak Manis, usia 50 tahun, dan Jero Sumadi, usia 47 tahun, dilangsungkan di instalasi kedokteran forensik RSUP Profesor Ngoerah di Sanglah, Denpasar, pada Senin. Ditanya mengenai situasi setempat setelah kejadian maupun kediaman masing-masing pihak, menurut PSK Humas, kondusif. Personel tetap disiagakan, baik pada malam hari maupun hingga pagi. Sejauh ini, situasi di sana aman dan kondusif. Sedangkan mengenai motif kejadian, sejauh ini polisi belum bisa memastikannya. Motifnya masih dalam penyidikan. Informasi di tempat terpisah, Direktur RSUD Bangli Dr. I Dewa Gede Okadarsana mengungkapkan pasien atau korban selamat, I Wayan Ruslan alias Mangku Ruslan, usia 53 tahun, sudah sadar, dan masih menjalani perawatan. Dia dalam kondisi membaik dan stabil, pasca menjalani operasi. Mengenai luka kakak tertua kedua korban meninggal dunia, diterangkan ada luka terbuka di siku kiri dan patah. Sedangkan di perut mengalami trauma tusuk akibat benda tajam. Saat dilakukan pembedahan, luka tusuk di perut korban berkedalaman 1 cm mentok di tulang dada. Artinya tidak ada mengenai organ vital, baik di dada maupun perut korban. Sedangkan jenazah Ketut Kartawa alias Pak Manis dan Jero Sumadi dievakuasi ke RSUP Profesor Ngurah, Sanglah, pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekitar pukul 17. Dari sekitar pukul 9.30 itu ada datang ke UGD pasien yang dikirim oleh keluarganya tanpa rujukan dari puskesmas, jadi langsung datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan awal, pasien sudah dinyatakan sudah sangat kritis, bahkan pada saat datang sudah dinyatakan meninggal, tetapi masih coba dulu dilakukan upaya untuk dilakukan resusitasi istilahnya, tetapi memang tidak bisa diselamatkan karena lukanya yang begitu parah. Itu ada 2 orang yang pertama kali datang. Yang selanjutnya sekitar pukul 10 lewat 9 itu datang lagi pasien yang diantar oleh petugas puskesmas, pasien dengan luka-luka pada daerah siku dan daerah perut. Jadi diantarkan oleh petugas puskesmas ke IGD. Jadi masih berkaitan dengan pasien yang pertama dan kedua tadi. Jadi melaporkan perkembangan terkait kasus yang terjadi kemarin. Untuk saat ini, jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh unit ataupun dari Satreskrim Polres Bangli yaitu dilaksanakannya autopsi terhadap korban yang meninggal dunia dilaksanakan di Rumah Sakit Sanglah. Kemudian update untuk perkembangan kasus saat ini dari Satreskrim Polres Bangli meningkatkan kasusnya, jadi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi rekan kami yang di Satreskrim jadi mendalami peran dari ketiga yang diduga sebagai pelaku pelaksanaan terjadinya kasus penganiayaan itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya dari hasil penyidikan ini kasus ini bisa dibuat terang. Demikian. Situasi di sana sendiri untuk situasi di lokasi kejadian maupun di Banjartabu
sesuai dengan perintah Kapolres. Jadi personil saat ini disiagakan, jadi standby melaksanakan penjagaan memantau situasi di Banjartabu. Jadi personil bergabung dengan pihak TNI di sana juga, jadi Polres dan Polsek juga bergabung di sana memantau situasi dan juga melaporkan perkembangan yang terjadi ke pimpinan. Tapi sejauh ini ada gesekan lagi nggak? Sementara hasil pemantauan personil yang ada di lapangan untuk situasi dari tadi malam jadi kondusif, jadi masyarakat sudah tidak terpengaruh lagi dengan isu-isu yang telah terjadi. Sampai kapan, Pak? Jadi personil disiagakan memantau situasi di Banjartabu sampai situasi kondusif. Kemudian kami akan laporkan kembali atau menunggu perintah dari pimpinan untuk penarikan personil yang ditempatkan di Banjartabu. Antarini melaporkan untuk Denpos Channel.